Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Setengah Penuh Channel. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan sebuah atau salah satu alat ukur yang dinamakan dengan dial indikator atau dial gauge, ya. Dimana dial indikator atau dial gauge ini digunakan untuk mengukur kerataan permukaan suatu benda atau komponen, dan juga dapat digunakan untuk mengukur keolengan suatu benda yang berputar, contohnya poros, piringan cakram, dan lain sebagainya. Selain itu, alat ukur ini juga dapat digunakan untuk mengukur kesejajaran antara dua buah benda, dan juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dari sebuah silinder yang tentunya memerlukan peralatan atau komponen pendukung untuk dapat menggunakan dial indikator ini. Dial indikator ini memiliki beberapa bagian atau komponen, yaitu bagian frame, ya, atau body dari dial indikator. Kemudian terdapat pengunci, ya, jadi dia adalah sebuah pengunci untuk mengunci pergerakan dari ini yang namanya outer ring, ya. Jadi ini namanya outer ring yang berfungsi untuk memutar atau mengkalibrasi skala utama ini nantinya. Kemudian terdapat juga stem, ya, jadi ini stem. Kemudian terdapat spindle, ya, jadi ini spindle nanti adalah bagian yang menempel atau bersentuhan dengan benda yang akan kita ukur. Kemudian pada dial indikator ini juga terdapat sebuah skala, ya, jadi angka-angka yang besar ini merupakan skala utama dari dial indikator. Di bawah angka-angka besar ini juga terdapat angka-angka kecil, ya, ini merupakan skala utama. Kemudian terdapat jarum penunjuk atau pointer untuk skala utama. Kemudian terdapat jarum kecil, ya, untuk menunjukkan skala yang kecil ini. Agar dapat menggunakan dial indikator ini dengan baik dan benar, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara untuk membaca dari skala-skala yang terdapat pada dial indikator ini. Pada skala utama ditunjukkan oleh angka-angka yang besar ini, yaitu angka 0, 10, 20 sampai ke 90 dan kembali lagi ke 0. Di mana jumlah strip pada setiap skala ini dari 0 ke 10 ada 10 strip, dari 10 ke 20 ada 10 strip. Maka jika sampai ke 0 kembali, berarti semuanya akan berjumlah 100 strip. Jadi ini ada 10 strip, 0 ke 10 sampai 20 ada 20 strip, ke 30 ada 30 strip, 40 strip, 50 strip, 60 strip, 70 strip, 80 strip, 90 strip, dan kembali lagi ke 0, berarti berjumlah 100 strip. Setiap strip dari skala utama ini memiliki nilai sebesar 0,01 mm seperti yang ditunjukkan oleh dial indikator ini. Nilai 0,01 mm ini diperoleh dari membagi setiap strip dari skala ini dengan jumlah strip pada dial indikator ini. Jadi jumlah strip pada dial indikator ini adalah berjumlah 100 strip, ya. Jadi 0 kembali ke 0 berjumlah 100 strip. Jadi saya ulangi kembali, setiap strip dari skala ukur ini memiliki nilai sebesar 0,01 mm yang diperoleh dengan cara membagi setiap stripnya dengan jumlah strip keseluruhan dari dial indikator ini. Jadi misalkan ketika mengukur kita memperoleh atau penunjuk skala ukur utama menunjukkan seperti ini misalnya. Jadi ini di sini menunjukkan pada strip ke-15, berarti dia akan bernilai 15 dibagi 100, yaitu bernilai 0,15 mm.
Dan jika jarum penunjuk skala utama ini berputar sebanyak satu kali, yaitu dari 0 ke 0, berarti dia akan bernilai 1 mm. Mengapa bernilai 1 mm? Karena jika dia bergerak dari 0 ke 0, berarti dia berada pada strip ke 100. Jadi nilainya adalah 100 dibagi 100 adalah 1 mm. Setelah kita mengetahui bagaimana cara membaca dari skala utama, kita juga harus mengetahui bagaimana cara membaca dari jarum kecil dan skala ini. Jadi jarum kecil dan skala ini berfungsi untuk membaca jumlah putaran yang terjadi pada jarum penunjuk skala utama. Jadi jika jarum penunjuk skala utama ini berputar sebanyak satu kali dari 0 ke 0, berarti jarum kecil ini akan menunjukkan pada angka 1. Jika jarum penunjuk skala utama ini bergerak atau berputar sebanyak 2 kali, jadi 2 kali, dia akan menunjukkan ke angka 2. Berputar sebanyak 3 kali, maka dia akan menunjukkan ke angka 3 dan seterusnya. Kemudian dial indikator ini dapat berputar atau dapat mengukur sampai dengan 10 mm atau berputar sebanyak 10 kali putaran. Jadi jika ini bergerak 10 kali putaran, ya, jarum penunjuk utama berputar sebanyak 10 putaran, maka jarum kecil ini akan menunjukkan ke angka 0 kembali ya. Jadi dia akan berputar ke angka 1, 2, 3, 4 dan sampai ke 0 kembali. Berarti dia menunjukkan bahwa jarum besar ini sudah berputar sebanyak 10 kali dan memiliki nilai 10 mm. Ada satu hal yang belum saya jelaskan mengenai pembacaan dari penunjuk skala utama pada dial indikator ini, yaitu ketika jarum penunjuk ini bergerak di sebelah kanan angka 0, ya, bergerak sebelah kanan angka 0 seperti ini, maka nanti dial indikator ini akan memiliki nilai plus, ya, akan bernilai plus, di mana hal ini menunjukkan bahwa permukaan dari benda atau komponen yang kita ukur merupakan berupa tonjolan, ya, atau benda bergerak ke atas. Dan jika jarum penunjuk skala utama ini bergerak di kiri sebelah angka 0, berarti dia akan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa permukaan benda yang kita ukur berupa cekungan. Contohnya seperti ini. Jadi ketika spindle ini saya dorong ke atas, maka jarum penunjuk skala utama akan bergerak ke kiri, yang menunjukkan bahwa permukaan benda berupa tonjolan dan bernilai plus. Dan ketika spindle ini saya lepas, maka dia akan bergerak ke kiri, yang menunjukkan bahwa permukaan benda berupa cekungan dan bernilai minus. Baiklah sahabat otomotif, kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca skala-skala yang terdapat pada dial indikator ini. Kemudian dalam menggunakan dial indikator ini, tentunya dial indikator ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dial indikator ini membutuhkan sebuah komponen tambahan seperti stand, ya, atau penyangga, dan juga magnetic base, ya, dimana magnetic base ini berfungsi untuk menghasilkan kemagnetan ketika selektor ini kita rubah ke posisi on, sehingga dial indikator ini tidak mengalami pergerakan ketika digunakan. Demikian video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar, dan jelasan lebih lanjut mengenai alat ukur ini akan coba kami berikan di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, praktik dari penggunaan alat ukur dial indikator pada sebuah komponen kendaraan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.